Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saudara saya Al-Ustaz Ahmad Saifullah selaku khodim Pondok Pesantren Askar Kauni, dan para asatid semua yang hadir di tempat ini, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para pecinta majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini dalam mengkaji kembali kitab karya dari imam besar kita Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Dan kita sampai kepada fi riayatil ain wal lisan wal batan wal qalb. Ya, di dalam memberikan perhatian kepada mata, lisan, perut dan hati kita. Ya, yang pertama adalah mata. Al-ain wa hasbuka fiha annal madaru amriddin wad dunya alal qalb. Ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa poros kehidupan dunia dan agama kita ini, porosnya adalah hati kita. Itu poros. Kalau hatinya baik, bagus dunia akhiratnya. Namun kalau sudah hatinya buruk, maka buruk keduanya. Ya. Dan perlu kita ketahui wa anna khatarul qalb wa wasugulahu wa fasadahu fi aktsari minal ain, bahwa ya bahayanya hati ini, sibuknya, rusaknya, itu penyebab terbesarnya adalah dari pandangan mata. Ya, oleh karena itu berkata Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu dalam satu perkataan beliau, man lam yamlik ainahu falaisa lil qalbi indahu qimah. Orang yang tidak bisa mengendalikan matanya, menjaga matanya, berarti hatinya itu tidak mempunyai nilai apa-apa baginya. Maksudnya dia itu tidak punya perhatian sama hati. Hati itu tidak penting bagi dia. Siapa? Orang yang tidak bisa jaga matanya. Karena mata ini adalah jendela dan gerakan hati tersebut tergantung dengan apa yang masuk dari jendela yang tersambung kepada hati tersebut. Jangankan melihat kepada sesuatu yang haram, bahkan guru kita Al-Habib Umar ini berkata, man nadhara ila wajhil fasik amatallahu qalbahu arba'ina yauman. Orang yang memandang wajah orang yang fasik, maka hatinya akan dimatikan selama 40 hari. Karena memanjang orang-orang seperti ini, ya, akan melupakan kita kepada akhirat. Namun sebaliknya, ada beberapa wajah yang dipandang itu bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa mengingatkan kita dari kelalaian kita, bisa membangkitkan semangat kita dalam ibadah kita. Sekedar memandang wajah saja bisa menghapuskan keinginan kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Namun wajah-wajah yang lain itu hatinya dimatikan 40 hari karena sekedar memandang wajah mereka saja. Wajahnya orang-orang fasik ini. Apalagi wa iyadzubillah sampai mengidolakan mereka, menjadikan kehidupan mereka itu merupakan poros atau cita-cita tertinggi kita. Ini ngeliat artis ini, menganggap ini loh kehidupan enak yang sebenarnya, inginnya seperti mereka. Faham ya? Jadi mata, nah, makanya kan an-nadratul ula lak wa nadratus saniyah alaik. Seandainya toh mata ini tidak sengaja melihat sesuatu yang haram, karena mata ini tidak bisa lepas dari yang haram, apalagi kita yang hidup di zaman seperti ini nih. Jalan keluar sini saja sudah perempuan macam-macam bentuknya, apalagi di Sobo sini, ya garu-garuan tambah. Bagaimana? Ya seandainya tampak pandangan pertama itu tidak ada dosanya kita nih, tapi kalau diteruskan, Beb kan pandangan pertama, Beb. Berarti kalau delok terus, Beb, gak ketep-ketep gini, Beb, ya apa, Beb? Ya enggak, itu namanya terus masuk pada kedua itu. Sekedar kelihatan lalu menundukkan matanya,
tidak ada dosanya. Tapi ketika ngelihat kok kayaknya bagus, dilihat lagi, ya itu yang bahaya. Itu yang bahaya, itu alaik itu sudah. Itu ada dosanya sudah. Pandangan pertama tidak ada dosanya. Pandangan kedua terserah Anda gitu ya. Paham ya? Makanya hati-hati sama mata ya. Karena sebab mata akan timbul yang namanya cinta. Sebab mata juga akan timbul yang namanya benci. Sebab mata akan timbul yang namanya hasud, ya. Dan semua sifat-sifat itu ya berasal dari pandangan kita. Ya. Ngelihat rumahnya orang jadi kepingin, ngelihat HP-nya orang jadi kepingin, ngelihat mobilnya orang jadi kepingin. Dari mana? Dari mata. Paham ya? Makanya kan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita itu ya untuk menundukkan mata ini bukan dari hal-hal yang haram saja, tapi bakal hal-hal yang indah yang sifatnya duniawi itu pandangan itu harus dijaga. Seandainya sampai timbul kagum dalam hati kita, katakan seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bukan ini tujuan saya, bukan ini keinginan saya. Tapi keinginan saya adalah kehidupan akhir. Untuk apa? Menghilangkan kekaguman di dalam hati kita dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Takutnya nanti hatinya dicuri sama hal yang duniawi itu. Akhirnya katut ke salat kita, katut ke ibadah kita, akhirnya tidak ada khusyuk, tidak ada hadir sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara pandangan tersebut. Berkata dengan perkataan ini untuk mengingatkan diri kita, karena kita manusiawi ya, wajar tuh kalau senang dengan sesuatu yang indah. Makanya kalau punya, beli. Kalau tidak punya, ya tidak usah kepingin juga. Paham ya? Kalau punya uang, beli. Tidak punya uang, jangan kepingin. Karena kalau kepingin nanti kebawa sama sholatnya, kebawa sama ibadahnya, lah itu yang bahaya nanti. Paham ya? Itu mata. Dijaga ya. Terus, lihat apa yang lebih layak untuk kita lihat dan pantas untuk memuliakan mata kita. Karena kita ini kan orang-orang majelis ya, majelis sholawat, pasti masa iya. Keinginan kita untuk melihat Rasulullah itu terputus cuma gara-gara ngelihat pemandangan yang hakir, tidak ada harganya ini. Mana yang lebih pantas untuk kita idamkan, kita hayalkan, yang kita dambakan, kita inginkan, pandangan yang mengikuti syahwat kita ini, atau bisa memandang wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silahkan pilih sendiri ya. Karena hakikatnya orang yang melihat hal-hal yang haram itu berarti dia mengharamkan dirinya sendiri untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak peduli dengan pandangannya, maka Allah tidak peduli akan memasukkan ke neraka mana yang terserah Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Itu mata. Berarti orang yang tidak punya perhatian sama matanya, dia tidak punya perhatian sama hatinya. Di Hadramaut sekarang masih hidup namanya Habib Abdul Maula. Cerita tentang orang tuanya dulu ketika masih masa kecilnya. Masih umur 7 tahun, 8 tahun. Jaraknya kurang lebih 1 kilo lah dari rumahnya beliau ke rumahnya Habib Alwi bin Abdullah Shihabuddin, pemimpinnya orang-orang Tarim. Dulu Abah ini pakai jubah kalau kemana-mana. Ya seperti pakaian para habaib pada umumnya. Pakai gamis, pakai jubah. Jadi kalau jalan ke tempatnya Habib Alwi, ya abahnya ini memasukkan anaknya ke jubahnya biar tidak ngeliat apa-apa di jalan. Padahal di Tarim bukan di Sopo. Padahal di Tarim tempatnya aulia di sana. Taruh supaya tidak kelihatan siapa-siapa. Dibuka kapan? Di depannya Habib Alwi. Yang dilihat ini aja, anak jangan lihat yang lainnya. Yang dilihat ini saja. Padahal tidak ada perempuan seliweran, walaupun antum sekarang ke Tarim, tidak ada perempuan seliweran di sana. Faham ya? Sehingga teman-teman kita ini ketika mau pulang, laporan sama Habib kita di Tarim aman Habib, pandangan terjaga, HP tidak megang, ibadah sedep. Dan nanti kita kalau pulang bagaimana Habib? Alhamdulillah kata Habib Umar. Kenapa? Ya banyak perempuan-perempuan yang nanti tidak pakai hijab, yang bodinya Alhamdulillah kalian punya ibadah apa yang tidak kita punya. Apa itu? Ghaddul basar.
jaga panda. Kita tidak punya ibadah itu ditarim, kalian punya. Kalian punya, faham ya? Dijaga matanya, yang laki dijaga, yang perempuan juga dijaga. Bukan cuma laki tok ini, lama laki-laki tok, perempuan juga jaga pandangannya. Faham ya? Yang nomor 2, lisan. Ya, la ilaha illallah. Karena di sana apa yang keluar dari lisan itu cerminan daripada apa yang tersimpan di hati kita. Jadi kalau sudah benci sama seorang, ketika disebutkan orang tersebut, lihat bagaimana keluar kata-katanya. Itu kata-kata dari mana? Dari yang tersimpan di dalam hati. Wah, kalau sudah tidak senang, ngiloinya itu nemen. Kalau sudah cinta, mujinya luar biasa. Dan kecenderungan manusia itu berbicara dengan apa yang dia sukai. Sampean orang senang berbicara, senang mancing, kalau bicara mancing nyambung sampean. Orang senang burung perkutut, burung yang bunyi-bunyian, ketika kumpul dengan golongannya akan cocok. Orang pecinta para salaf, ketika duduk mendengarkan cerita para salaf, dia akan asik luar biasa. Mau sampai malam tidak makan, kadang-kadang lupa, dia tidak terasa, karena asik ketika mendengarkannya. Semua tergantung dengan fannya, tergantung dengan kesenangannya. Maka hati-hati dengan lisannya ya. Karena banyak orang ini ya ibadahnya hancur ya dari sebab tidak bisa menjaga lisannya. Ya. La ilaha illallah. Berapa banyak ya orang yang berbicara mingka badaya bitasannu wa tazayyun wal ghiba wa nahwiha yutlafu alaika bilahdatin wahidatin ma ta'ibta fihi sanah. Ini bicaranya dibuat-buat supaya tampak bagus, supaya indah, supaya orang kagum kepadanya. Atazayun sama ghibah, membicarakan orang. Akhirnya gara-gara beberapa saat yang dia itu tidak bisa menjaga lisannya, ya, akhirnya kalian capek dalam memperbaiki hati kalian itu setahun penuh. Bal homsan, bahkan 5 tahun, bal asron, ya, bahkan 10 tahun. Ini hati sudah tertata gara-gara ngomong beberapa saat yang tidak tepat itu. Perlu perbaikan setahun untuk membangun kembali hati kita dari sebelum dia ngomong. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, makanya hati-hati. Kita tadi belajar bersama di pondok tentang perkataan Rasul SAW dalam bab ya apa yang dilarang dari hal-hal yang haram di kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca syarahnya, terutama yang hubungannya ya dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallam bi kalimah mayulki lahabalan yahwi biha finnar aw yarfa'ullahu biha fil jannah ma la yulki lahabalan. Ya, maksudnya ada orang yang berbicara dengan perkataan yang sesaat saja. Beberapa kalimat dia ucapkan, dari perkataan itu ada yang masuk ke neraka yang paling dasar. Ada orang yang diangkat derajatnya ke surga yang tertinggi, sampai dia, masa gara-gara perkataan ini sampai diangkat ke surga yang seperti ini saya ini. Paham enggak? Ada gara-gara omongan sedikit, yang omongan ini membuat orang masuk ke neraka yang paling dasar. Kalau di dasar bagaimana Habib ya? Sama munafik berarti. Fidarkil asfali minan nar. Iya, munafik itu di neraka yang paling orang kafir masih di atasnya. Gara-gara omongan. Ada orang yang gara-gara omongan diangkat derajatnya di surga ke surga yang paling tinggi, sampai dia tuh tidak ngira, omongan apa ini saya sampai diangkat seperti ini. Di dalam syarahnya kita dapatkan ada beberapa orang dari kriteria yang dikatakan dia itu adalah seorang ulama yang omongannya itu menjadi tolak ukur masyarakat yang ada di sekitarnya. Ketika dia berbicara, ini dalam syarahnya ya, bukan perkataan saya. Ada seorang pemimpin di satu daerah, baik itu namanya kepala desa ataupun apapun namanya, RT, RW, ada program yang berbau kezaliman, meminta dukungan dengan ulama sekitarnya. Lalu ulama ini membenarkan perbuatan dari pemimpin tersebut. Inilah hadis yang dimaksud oleh Rasul SAW.
lalu berbicara dengan perkataan yang indah dibungkus dengan hadis dan Al-Quran, seakan-akan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang jelas-jelas akan berbuat zalim dengan programnya tersebut, maka akan masuk ke neraka yang paling dalam, katanya Rasulullah SAW. Berapa banyak perkataan yang dia itu berani dengan tegas mengingatkan kesalahan pemimpinnya, tapi dengan segala risikonya tentunya ya. Resiko ngomong, mengingatkan pemimpin ini resiko. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, afdul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol itu adalah berani berkata yang hak kepada pemimpin yang zalim. Ini ngomong mengingatkan pemimpinnya kalau dia keliru seharusnya tidak seperti ini dengan cara dan uslub dakwah yang betul. Jangan pakai cara yang kasar, karena pemimpin ada cara dakwanya. Bagaimanapun pemimpin itu punya egonya, bukan sama seperti kita. Orang semakin tinggi derajat di status sosialnya, maka egonya juga semakin tinggi. Tidak bisa kalian itu nanti salahkan di depan orang banyak, yang mereka marah dan mereka punya kekuasaan. Jangan salahkan kalau sampai nanti kena mudaratnya gara-gara mengingatkan dia di depan orang, berarti menjelekkannya terang-terangan. Ada caranya mengingatkan, bukan langsung di depan orang banyak. Iya, berbicara, duduk empat mata, diingatkan kalau ada kesempatan. Faham ya? Karena dakwah itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi mempunyai cara. Karena kalau antum langsung keras di depan orang banyak menyalahkan pemimpin yang keliru, itu tidak akan merubah pemimpinnya, semakin brutal ya. Semakin karena itu uslub dalam dakwah itu perlu. Bukan berarti orang yang diam tidak mengingatkan di depan orang itu takut, tidak. Tapi bukan begitu caranya. Diingatkan. Ya, ini kalau berani mengingatkan, inilah yang masuk beberapa orang daripada yang dia itu berkata dengan sebuah kalimat, lalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia tidak nyangka kalau gara-gara kalimat itu dia diangkat dengan derajat yang sangat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perlu sebelum masuk dalam dunia dakwah ini perlu orang itu belajar bagaimana seharusnya dia itu bertutur di dalam menghadapi, tahu ya kualitas orang yang ada di depannya ini siapa, bagaimana caranya dengan orang yang sangat awam sekali, bagaimana dia duduk dengan orang yang sudah biasa hadir di majelis, apa yang harus diucapkan, bagaimana dia itu berbicara ketika ada orang pemerintahan. Ya, diingatkan. Tapi dengan uslub, tidak boleh di dalam dakwah itu takyin menyebut nama orang. Guru kita menyindir, tapi tidak mentakyin, maksudnya itu nyebut namanya orang yang salah pemimpin itu. Habib Salim itu ceramah depan orang banyak, tetapi selalu beliau itu berkata, ma balu aqwamin, katanya. Apa yang terjadikan orang-orang yang dilakukan oleh orang beberapa kaum sekarang ini, dia melakukan seperti ini tanpa menyebut namanya, kelompoknya dan lain sebagainya. Paham ya? Tersindir alhamdulillah, tidak tersindir kita sudah mengingatkan. Tapi menyalahkan orang dengan zatnya itu sudah salah depan orang banyak. Kalau antum belajar lebih detail tentang ilmu tasawuf ini, bahkan terkadang ghibah itu dibungkus dengan pakaian yang indah tapi ditulis sama Allah itu adalah ghibah. Contoh, Ustadz Budi. Saya tahu Ustadz Budi pernah melakukan kesalahan. Ini contoh saja ya. Ustadz Budi insya Allah tidak pernah buat salah. Ini contoh. Lalu ngomong saya sama Ustadz Ahmad ini. Ustadz Budi itu Allah Yahdi. Allah Yahdi bagus apa tidak bagus? Semoga Allah memberi hidayah. Berarti dia apa? Rusak, sehingga butuh hidayah. Ini bajunya bagus, tapi ditulis sama Allah sebagai ghibah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Indah apa tidak indah? Doanya, tapi ghibah. Karena seakan-akan kita menerangkan kepada orang yang mendengarkan kita bahwa dia sekarang dalam keadaan rusak sehingga butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sama perkataan. Dan ini contoh. Seolah Ustadz Budi khair ya.
Ya, ini contoh. Paham ya? La ilaha illallah. Oleh karena itu, ma syai'un ahaqqa bituli sijni minal lisan, tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dikurung selama-lamanya. Ya, paling lama dikurungnya kecuali lisan. Oleh karena itu belajarlah untuk diam. Kalau berkumpul dalam suatu kaum, karena semakin Anda diam, semakin ucapan Anda didengarkan. Semakin Anda banyak bicara, semakin perkataan Anda tidak ada harganya. Faham? Belajarlah untuk diam. Karena orang diam itu ketika berbicara akan didengarkan oleh orang-orang sekitarnya. Tapi ketika orang banyak bicara, maka perkataannya tidak akan ada harganya. Faham ya? Belajar menang. Jangan semuanya ilmu. Kadang ada beberapa manusia ini padahal dia tidak punya ilmu, tapi seakan-akan dia tahu sama semuanya. Kalau ngomong ini ngomong, padahal tidak ada apa-apa. Bahkan ketika dia berbicara dengan orang ahli agama yang betul-betul ahli pun seakan-akan dia mengimbangi orang tersebut, saking senangnya ngomong. Kalau sudah ada ahlinya diem mau. Dengarkan, barangkali kita mendapatkan faedah tambahan ilmu dari orang yang akan berbicara yang memang betul-betul bagiannya. Faham ya? La ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu fi marwiya anna hadal ubadi sab'ah qala li Yunus alaihi salam, ya, ini abadilah namanya Abdullah berarti ya. Berkata kepada Yunus alaihi salam, innal ubad idza ijtahadu fil ibadah lam yataqawwa ala ibadatihim bi syai'in afdala min as-sabri anil kalam fi faslin tawilin. Ya, ketahuilah bahwa orang-orang ahli ibadah itu tidak berijtihad di dalam ibadahnya. Dia itu tidak mengkuatkan dirinya di dalam ibadahnya dengan sesuatu yang lebih afdol daripada sabar untuk tidak berbicara dalam jangka waktu yang lama. Mau kuat ibadahnya, tahan ngomongnya. Faham ya? Thumma ada ila dzalika faqala fala yakunanna indaka syai'un atharu min hifdzil lisanik. Dalam jangka waktu yang lama kembali lagi kepada orang tersebut, dinasihati lagi. Jangan sampai ya punya milikmu ini sesuatu yang lebih engkau dahulukan lebih daripada menjaga lisanmu. Jaga lisannya. Wala takunanna li syai'in a'na bihi min salamati sadrik. Jangan sampai ada sesuatu di hidup kamu yang lebih engkau perhatikan lebih daripada selamatnya hatimu. Paham ya? Semakin tidak kumpul, semakin tidak banyak ngomong, semakin selamat sampean. Semakin hati itu terjaga. Omongannya orang ini menggerakkan hati ya. La ilaha illallah. Fahadhihi hadhihi. Yang mau selamat hatinya, kita ini bukan apa-apa, Pak. Jadi orang ini perlu tahapan untuk menjadi orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampean baru api kecil nanti gaya mau ngadepi angin besar. Ya habis anginnya. Dijaga dulu biar besar, karena api ketika sudah besar, angin sebesar apapun tidak akan memadamkannya, justru semakin membuat dia membara. Kalau imannya cuma seperti lilin, jangan gaya sok orang kayak orang yang kuat imannya. Faham ya? Jangan gaya seperti orang yang sudah kuat iman, kena angin padam nanti akhirnya. Dijaga dulu api itu sampai besar, apinya itu imannya kuat betul. Silahkan kalau mau menghadapi masyarakatnya, karena tidak akan berpengaruh angin yang keras yang ada di luar. Karena api kalau sudah besar, terkena angin tidak akan padam, tapi justru akan membakar semuanya. Semakin besar dia itu. Tapi kalau kecil, kena angin akan padam. Begitu kita ini. Tahan diri dulu sampai iman kita betul-betul kuat. Jangan keluar kecuali kepingin hadir majelis ilmu, mendengarkan perkataan yang baik-baik dari Allah, dari Nabi Muhammad. Cari majelis-majelis yang jangan hanya senang ketika orang ceramah cuma ketawa-ketawa saja, tapi berilmu. Tidak ngelarang untuk ngelucu ya, silahkan. Tapi lucu itu syaratnya jangan bohong. Nomor 2, syarat dengan ilmu. Harus ada ilmu. Ya, bukan cuma dangelan terus. Kalau cuma dangel jangan ceramah, ngelutruk saja. Faham ya? Karena kita hadir kepingin
ngaji, kepingin dapat ilmu. Walaupun tidak semua ceramah yang didengarkan itu bisa dibawa pulang, ya minimal satu yang dibawa. Bukan pulang tanpa tangan kosong. Oleh karena itu diterangkan lagi oleh beliau Al-Imam Ghazali, "Tsummat kulli nafsal ladzi takallamta fihi bi fudulin madza kana yadurruka." Ya, lihat kalian tuh ketika berbicara, apa sih beratnya bagi kalian ketika kalian berbicara sebelum daripada kalian ngomong yang tidak jelas itu. Lebih baik kalian ngomong astagfirullah. Barangkali bertepatan dengan waktu ijabah. Lalu ketika waktu ijabah itu ya berucap astagfirullah, diampuni semua dosa kita dari balik sampai saat itu. Nah, kan rahasia waktu ijabah ini. Dalam hari siang itu rahasia, ketika malam juga rahasia. Seandainya kita astagfirullah sampai masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang nanti hari kiamat ketika dikasih rapotnya, didapatkan lembaran demi lembarannya itu banyak istighfarnya. Beruntung, betapa senangnya dia membaca lembaran hari-harinya, banyak tulisan astagfirullah, daripada baca ini ghibah, ini namimah, ini panjang semuanya. Paham ya? Iya, teruskan sedikit. Farubbama yuwafiqu sa'atan azizatan fayaghfirullahu lak fatarbahu ra'saka. Ya, barangkali bertepatan dengan waktu yang mulia, maka Allah akan mengampuni kamu, maka kalian akan beruntung dunia akhirat dengan perkataan astagfirullah. Atau kalian berkata la ilaha illallah, apa beratnya ngomong la ilaha illallah? Berapa kilo sih? Atau berapa harganya? Kok sampai kita tidak mau ngomong la ilaha illallah? Kadang-kadang satu hari itu tidak ada yang, mungkin dari kita ada yang tidak baca la ilaha illallah 100 kali. Muter tasbih la ilaha illallah 100 kali itu berapa sih? Paling 2 menit, 3 menit, paling lama 5 menit, tidak ada yang 5 menit. Rugi dah sampean kalau muter tasbih sampai 1 putaran cuma baca la ilaha illallah. Ya, fayakunu laka minal ajri wad duhri ya ma la yuhitu bihi wahmuk, maka kalian akan mendapatkan pahala dan simpanan cadangan pahala tersebut ya, yang tidak akan sampai kepada akal kalian nanti ngelihat besarnya pahala la ilaha illallah. Sampai dikatakan seandainya ditimbang alam semesta dengan la ilaha illallah, la rojahat bihinna, niscaya kalimat la ilaha illallah akan unggul dari dunia dan seisinya. Rasulullah bilang seandainya la ilaha illallah ditimbangan alam semesta di timbangan yang lainnya, niscaya la ilaha illallah itu akan unggul daripada alam semesta ini. Katakan dengan ikhlas dari dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tunduk ya. Au taqulu as'alullahal afiyah. Afiyah ini tamamun nikmah ya, sempurna kehidupan kita ini cuma gara-gara kita ini diberikan kesehatan semuanya. Jangan dikhususkan ketika berkata kesehatan berarti badannya, enggak, hatinya juga. Orang itu kalau hatinya sakit, enggak enak semua hidupnya, pegel sama orang, siang malam enggak enak hidupnya. Hasud sama orang, walaupun badannya sehat, dia ada rasa hasad, enggak senang dengan suksesnya orang, enggak akan enak hidupnya, panas terus. Apalagi ngelihat sama-sama punya tuku-tukunya rame, enggak enak hidupnya. Pegel peteng akhirnya, otaknya sama hatinya, akhirnya dia menghalalkan semua caranya. Yang penting ini pegel ini selesai dan tidak akan padam rasa benci tersebut dalam hatinya. Innal hasud qattu la yasud, tidak akan senang sama sekali orang hasad ini. Faham ya? As'alullahal afiyah, minta supaya kita diberikan kesehatan zahir sama batin sama Allah Subhanahu wa taala. Fa rubbama yattafiqu husnan nadharin fayastajibullahu taala da'watak. Ya, barangkali dapat pandangan dari Allah maka dikabulkan permintaan kalian tersebut. Ketika kalian sehat badan sama hatinya, fa najauta min baliyatid dunya wal akhirah, maka kalian akan selamat dari semua musibah di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Hati-hati sama matanya, hati-hati sama lisannya. Insyaallah panjang umur, pertemuan depan ya
kita akan membahas tentang al-batan, ya. Ya. Wal qalb. Terakhir sebelum mulai, iktanim raq'ataini fi dzulmatil laili idza kunta fariqan mustarihan wa idza hamamta binutki fil batili faj'al makanahu tasbiha. Ya. Ambil keuntungan dengan 2 rakaat pada kegelapan malam apabila kalian dalam keadaan lowong kosong. Lihat ya, bahkan ditunggu masa lowongnya. Indahnya Islam ya, tidak akan maksa kalau dalam keadaan baik, tapi kalau sama maksiat ditekan, jangan sampai dekat-dekat sama maksiat. Nabi ini dulu ya, di rumah salah satu istrinya, faida hablun mamdudun baina sariyataini, ada tali yang terbentang di antara 2 tiang, ya. Lalu ditanya, mahadul habl, hadil habl Sofia apa ya? Li Sofia apa siapa ya? Wallahu a'lam, lupa ya, minta maaf ya. Hadal habl li fulanah wa idza fatarat ta'allaqat. Kalau ngantuk kecantol, biar hilang ngantuknya ketika qiyamul lail. Jadi maksakan dirinya supaya tidak ngantuk untuk berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fukuha kan, copot. Li yusalli ya ahadukum nasyatahu. Salat dalam keadaan semangat saja. Tidak ngantuk, seger, fresh. Wa idza na'isa ahadukum falyarqud. Kalau antum salat sambil ngantuk-ngantuk gini, jangan dipaksa, turu wae katanya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bukan dalil untuk tidur terus tiap malam ya. Wah, katanya Habib kalau ngantuk suruh tidur, saya ngantuk terus ya Habib tiap malam. Ya itu lain itu ceritanya. Kadang-kadang orang buat dalil dengan dalil yang keliru. Maksudnya itu kalian bangun terus tiap malam, kalau ngantuk betul-betul tidak kuat, daripada doa dan baca keliru-keliru, takutnya ketepatan dengan waktu ijabah, maunya minta doa, tidak taunya melaknat dirinya sendiri gara-gara ucapannya, tapi kadung dikabulkan sama Allah, akhirnya jadi mudorot bukan jadi manfaatnya. Ada waktu ketika mau menjelang subuh itu, ya, ngomong apapun akan dikabulkan. Oleh karena itu waktu yang paling baik untuk istighfar pada saat itu. Karena hajat kita ini dosa-dosa kita. Apa hajatnya? Ya diampuni dosa kita, tidak punya hajat lain. Habib Hasim itu dulu ngomong terus, kita ini tidak takut mati Pak. Apa yang kita? Dosa. Kita ini masih punya dosa, itu saja. Kalau kita yakin dosa diampuni, bismillah, malam ini siap kita meninggal dunia. Malam ini kita siap. Tidak nunggu lama-lama sudah. Kita ini cuma takut sama satu perkara, yaitu dosa. Kalau yakin dosa sekarang lunas, tidak punya dosa, sekarang berangkat sudah, bismillahirrahmanirrahim. Lah kok mau surga kok mikir-mikir sampean ini? Apa? Mau ke surga kok mikir-mikir? Kayak sampean dikasih rumah, istana dengan istrinya 8 dijejer di sana dengan mobil. Ayo masuk, oh buat kamu, masa mau mikir-mikir sampean? Mikir apa enggak? Sampai kan saking tidak tahu ini masalahnya gitu. PNKB itu kan gitu. Masa mikir sampean kalau sudah tidak punya dosa untuk berangkat? Ya dosa mikir. Masalahnya ini kita tidak ada yang menjamin kalau dosa kita sudah diampuni sama Allah. Itu saja. Kalau ada yang menjamin, bismillah sudah berangkat, sudah mau kemana lagi? Masa sampean mau dikasih rumah mewah dengan fasilitasnya, dengan apa mau mikir-mikir? Kalau tidak saking orang bodoh. Kalau tidak saking orang yang ya yakin tidak punya iman sama Allah, itu saja sudah. Kita ini takut masuk alam barzah bukan karena apa-apa, tapi kita masih punya dosa yang kita tidak tahu sudah diampuni apa belum sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semoga jadi yang bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.